Pemirsa kayak falset gitu. Pemirsa masih bareng gue Feby dan ini bangku sama bangku. Nasib jadi bujangan kemana-mana, asalkan suka tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya pacar. Oh, hati senang walaupun tak punya. Nih gila, bintang tamunya tuh gua sekalian nih. Ngapain deh situ? Ini lagi nunggu temen gua. Tempat itu Biasalah. disediakan bukan untuk orang seperti lu. Oh, bukan buat gua ya? Oh, kirain. Udah sini, duduk. Kita pede-pedein aja lah di sini. Udah sini duduk. Oh, duduk Nah, ya. Iya. Bagus. Di situ aja ya. Ini itu yang biasa jualan mana? Hah? Yang biasa jualan? Ya, beli kacang kan. Nggak tahu ditungguin kagak datang-datang. Iya, saya aja ganti ya, Nyonya ya. Iya, Jadi Nyonya aja. Jadi yes. saya Gua nggak mau. pengganti Gua nggak Raffi mau. aja. Seenggaknya tuh karakteristik asisten gua itu 1, nggak jomblo. Oh, emang Raffi pacarnya 5 ya dia? Iya, Oh lu kan iya. kalah. Oh Kalah iya. kan? Oh, Ngapain iya. sih? Lu apaan sih? Oh, yaudah. Sosok pegang gitar. Iya, enggak. Disuruh produser. Di bawah. Enggak, gua tuh lagi nungguin temen gua. Gua mau. Temen gua soalnya bisa main gitar sambil nyanyi gitu. Oh, iya. Gua juga bisa. Biasa temen gua kan artis. Jadi ya, Temennya you know lah. artis. Iyalah, ini mana ya Segara ya? Dia yang punya. Bukan yang itu. Itu tempat makan, bukan. Ya kan Mana nanya, ya? dia yang punya. Mana ya? Oke. Oh ya itu. Ayo. Nah ini namanya nih. Ini gue di mana nih? Ini ada di dunia lain. Ini bukan di Bekasi. Ini di mana? Ini bukan di Bekasi. Oh, bukan di Bekasi. Parah. Lu nggak tahu yang dicekal gara-gara salah ngomong. Lu nanti dicekal lu. Oke, silakan duduk. Halo, Ini teman gua nih. Gimana nih naik laut sini? Duduk. Ya, naik lewat sini. Naik lewat sini nanti ke lantai 8, Pak. Iya, Lantai 8 salah. langsung, Pak. Aduh, Halo. gimana? Ih, kenalin dulu dong. Enggak, ini teman gua Segara. Dia baru punya Tadi single. padahal kata produsernya temen gue kayak lu gimana? Oh, kata produser. Salah. Kayak gue gak punya temen deh sebenarnya. Kayak gue gak punya temen deh Aduh, sebenarnya. udah. Ya, Nggak apa-apa. kita- Nggak punya temen daripada nggak punya. Apa? Nggak punya apa? Nggak punya. Iya sih, gitar, tadi nggak nyanyinya punya itu loh. gitar. Iya, nyanyinya tuh menghayati banget ya. Nyanyinya itu Menghayati loh. banget sampai fals. Menghayati banget Iya. kayaknya emang beneran gitu. Iya, kan, iya. beneran gitu. Mukanya serius beneran ya, beneran. Halo Segara. lagi Apa sibuk. kabar? Apa Baik, kabar? baik. Apa kabar dulu ya? Iya, baik. Sehat-sehat. Bagus, sehat jiwanya, sehat mentalnya. Ya kalau sakit bukan di sini, rumah Iya, sakit dong. iya, Bener. Ih, Abis dari sini kayak nggak sehat sih abis dari sini. Jangan. aduh, Jangan. ketemu lu sih. Jangan. Erik pakai ini loh, pemirsa. Apa? Udah garo dia. Ini penting. Apaan sih? Ini penting. Erik pakai tato loh. Ini tempel dari Ciki, tau nggak? Ini Pakai Ciki, tato loh. dari Ciki, Pakai dari tato. Ciki. Ya Dari Allah. Ciki ini. Tapi tatonya. Dari Ciki, Tatonya begitu. Spiderman. Kasih lihat katanya tuh, kasih lihat. Apaan sih? Allah. Kasih Eh, lihat. itu cowok banget loh. Cowok banget, gila. banget gila. Oh Cowok my Cowok god. banget. Cowok Erik banget. cowok banget. Ada Spiderman di sini, men. Oh my god. Cowok banget. Cowok banget, Cowok cowok banget. banget. Iya. Besok gue pakai. Ah. Besok Iya, gua pakai. itu pasti mahal. Gokil emang teman gue tuh. Gope lah kira-kira. Oke, sekarang lagi sibuk apa Lagi sibuk belakangan apa ini? sekarang? Ya gitu-gitu promo-promo kayak sekarang kan nih mampir ke sini ke beberapa kota ke radio-radio gitulah. Muter-muter. Oke, muter. Pusing gitu ya? Iya. Pusing. Oke. Kayak gue ngomongnya harus hati-hati nih. Ini emang Erik, emang lu mah kebiasaan emang lemes emang. Terus nanti kita baru ngomongin soal promonya ya, tapi kita mau tahu dulu dari awalnya, dari awal. Gimana? Dari awal, Dari lahir dari- gitu ya, Nah, dari lahir. dari gitu lahir ya, kayak ceritanya. panjang, kepanjangan. Dari situ ya. Nggak Gimana? ada yang, kan ini kan Segara bermain di dunia musik. Ya bermain ya. Bermain di dunia musik. Ya. Itu musik awalnya tuh sejak masuk- kapan? Terumus, tenggelam, terperosok. Kayak basah gitu ya. Terjerat gitu ya. Terjerat. gitu ya. Jadi awalnya single ini keluarnya April. Jadi April 2014. Jadi baru sebenarnya baru tahun ini. Nah kan Ngitung. gitu. Emang dia agak lama, nggak apa ya? Sorry. April, awalnya Apa, April. apa? Tapi sebelumnya tuh gue sebenarnya banyakan ini sih. Jadi awalnya dari nulis. Jadi dulu awalnya gue kayak punya blog gitu, blog isinya tulisan-tulisan. Nah di situ akhirnya itu tahun 2008 sampai sekitar tahun 2014 gue fokus nulis dan di 2014 baru udah ini bikin Itu ini. blognya isinya tulisan apa? Tulisan lagu atau tulisan? Iya, jadi mungkin Atau coba di cerita doang? segara.co tuh ada. Jadi isinya tuh ada cerpen, ada kayak puisi. Oh emang suka Jadi nulis semua- gitu ya? Iya, kayak gitu-gitu tipe tulisannya kayak gitu. Jadi waktu itu akhirnya ini lagu single pertama ini Melepas Senja ini itu kayak apa ya? Tulisan yang dinadakan sebenarnya.
kayak gitu. Oh my god. Ini Jadi pengganti ini Raffi kan dikasih- nggak ada, gue ngambil. Oh ya memang udah Biasa hakikat lu begitu hakikat. Berarti Gitu. ini merupakan salah satu single bukan salah satu, ini merupakan single perdana yang ditulis langsung. Sempet gak waktu menulis melepas senja ini sebelumnya pernah niatan emang udah akan dijadikan lagu atau enggak? Ya, apa sih Jadi- bahasa gue kayak gini banget, Permisi. kayak Terima kasih. gitu. Ini bisa dimakan Boleh, beneran ya? silakan. Itu. Iya. Ngomongnya susah tapi nanti Gak apa-apa, oh ya, tenang. Jadi apa ya? Melepas senja ini sebenarnya ditulis tahun 2008. Jadi udah lama banget, ngitung lagi kan. Ngitung Abiah. lagi kan. Gitu. 2008 ya berarti 7 tahun yang lalu. Ya udah. Gue juga ngitung gitu, bener nggak sih? Ya udah, ya Tanggal? udah. Iya aja. Jadi tahun 2008. Jadi sebenarnya waktu itu emang nggak ada niatan sih, nggak ada niatan. Tapi waktu itu emang bentuknya itu udah setengah lagu. Jadi bukan hanya tulisan murni, tapi memang udah ada setengah lagunya gitu. Oh my god, amazing. Gua nulis Apa? SMS-nya mikir. Ya elah, ini mah nulisnya lagu Iya, sekaligus lagu gitu, sekali langsung. surat langsung jadi Luar lagu. biasa, Nah itu oke. akhirnya jadi berpikir untuk berkarir di dunia musik tuh gimana ceritanya? Jadi waktu itu sebenarnya awalnya dari tulisan yang gue buat itu gue pengennya dibaca gitu kan, inginnya didengar, dibaca. Jadi itu tulisan tuh banyak yang berupa gagasan-gagasan yang gue punya sebenarnya. Nah jadi waktu itu mikirnya kenapa terjun ke sini, karena sepertinya kan musik kan salah satu media kreatif yang sangat mudah didengar. Betul. Kan, maksudnya sangat mudah Iya. menyerap ke orang. Jadi waktu itu caranya agar gagasan gue didengar adalah gue coba terjun ke industri ini dengan musik dulu, melalui musik nanti orang dengar lagunya, setelah itu baca tulisannya, baru abis itu kan gagasan gue bisa tersampaikan kayak gitu sini. Oke. Keren ya, jadi lewat musik biar gagasan nyampe gitu. Sebenarnya nggak tahu ya, gue agak merasa berat gitu. Oh my god, amazing. Terus gue Amazing kayak, ini bahasanya terjun. Tapi abis ini kita mau ngobrolin tentang singlenya nih. Ya nanti kita ngomongin lagi tuh soal terjunnya tuh gimana tuh, apa pakai parasut Atuh, Bi. atau pakai payung. tapi nanti dulu ya pemirsa, tahan dulu karena ada yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gado-Gado. Apa aja? Boleh. Halo pemirsa, Baik lagi Di Gado-Gado apa aja? Boleh. Nah, masih bareng Feby. masih bareng Erik, dan kita temenin Masih sama bareng Sagara. Gimana tadi aja dulu? Apa aja? aja? Gado-gado apa aja? Boleh. Oh, Cilukba gitu. Cilukba ceritanya. tapi gitu, apa aja? Cilukba. Iya, iya. Iya, Nah, bener. tadi Oke, langsung. udah dengar ceritanya apa namanya? Pertama kali Segara tadi pertama kalinya terjun dia. di dunia karir kan. Lahirnya gimana? Awalnya gitu. gimana? Nah, sekarang kita tanya gimana sih awalnya nyanyi tuh? Belajar Awalnya ini tarik napas, buka suara. bukan masalahnya itu, Bang. Jadi penyanyi tuh gimana Iya. suaranya? Iya, silakan dijawab pertanyaan Erik yang lagi galak. Itu belajarnya kalau kata Raffi Kira-kira tadi kan ngomong jomblo. Iya. parah. Kalau kata Raffi itu otodidak atau Otomatis. oh, Otomatis. Otomatis. Orangnya udah nggak di sini masih juga. Iya, jadi sebenarnya otomatis sih mungkin bener kata dia. keren Jadi ya. karena memang kebetulan keluarga semua terjun di dunia kesenian, jadi berkesenian semua. Jadi kayaknya emang nggak belajar nggak apa sih, tapi bisa-bisa aja. Tapi pasti dilatih sih. Setelah itu dilatih dan akhirnya ya jadi terbiasa aja. Gitu. Betul. Memang. Ya emang backgroundnya udah musik lah ya. Iya, tapi segala sesuatu memang harus diasah. Biar Diasah. semakin jago lagi. Oke. Tapi maksudnya dulu sempet nggak kepikiran kayak emang gua akan Jadi penyanyi. nggak, di dunia musik, apakah itu jadi penyanyi atau jadi ini itu jadi itu jadi yang di cover album Oh iya makanya sempat gak dulu kepikiran dulu jadi Main drum. pengen jadi penyanyi. Main drum. tapi ditiup. Itu ya itu mah. makan jagung. jagung. Jadi dulu tuh sebenarnya gue tuh tahun berapa ya? Gue tuh angkatan 2008. Jadi lulus tahun 2012. Jadi waktu itu fokus kuliah dulu pada jangka waktu 4 tahun itu. Bener kan 2008 sampai 2012 4 tahun itu. Dan udah kuliah, setelah lulus sebenarnya gue nggak langsung terjun ke bidang ini. Jadi gue dulu sempet jadi karyawan di salah satu perusahaan swasta di bidang elektronik. Sekitar hampir setahun lah gitu. Jadi gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh dari dulu tuh
gue punya perasaan kalau kayaknya pengen apa ya, karena keluarga semuanya berkesenian, gue punya perasaan gue pengen beda gitu. Gue pengen bedanya di keluarga gue itu adalah tidak berkesenian kan. Iya, jadi bisa. pengen beda gitu. Akhirnya gue coba dan ternyata pas di sana nggak tahan gitu. Jadi ternyata nggak bisa gitu. Ternyata kayaknya gue udah diciptakan untuk yang bukan itu gitu, bukan di situ. Akhirnya memang harus berkesenian berarti. Jadi akhirnya setelah beberapa lama nggak tahan, akhirnya keluar. Jadi sebenarnya waktu itu sebenarnya ada yang jadi penggagasnya. Jadi salah satu orang terdekat gue juga bilang kayaknya buat apa sih, kan sayang waktunya, apalagi masih muda kan, kenapa kita nggak pilih jalan yang emang kita inginkan gitu, daripada lama-lama di situ akhirnya keluar dan akhirnya tercetuslah ini gitu. Oh, baru itu menjadi awal seorang Segara memutuskan untuk memakan jagung ini. Jadi ini ngomong-ngomong harmonika pemirsa. Ngomong makan jagung, saya juga punya nih biar pemirsa lihat. Ini adalah itu. apa isinya dari ini? Iya, ini CD single. Jadi CD ini nggak dijual. CD ini limited edition. Kita dapet loh. Emang dapet? Salah. Malu. CD ini limited edition. Jadi ini CD single. Jadi di dalamnya kalau dibuka ada tulisan pendek yang gue buat sebagai pembukaan gitu. Jadi gue penasaran sih sebenarnya. di sini ada cara. boleh sih buka bisa nggak sih di sini buka website? Nggak bisa, bisa ya? Di segara.co bisa nanti kalau mau dilihat. Nanti buka di sini nih. Buka deh. www.segara.co. Nah, di situ. Untuk membaca tulisan itu. Oke. Gitu. Ada nggak sih konsep atau ciri khas yang mau ditonjolkan dari seorang Segara sendiri? Ciri khas apa ya? Sebenarnya gue gini sih, pas awal mula ini, jadi setiap gue bikin lagu, gue bikin apa itu awalnya hanya gitar dan vokal atau piano dan vokal. Jadi waktu itu gue juga punya kepercayaan bahwa sebenarnya kayaknya gue nggak perlu konsep kayak gimana karena menurut gue yang penting gue jujur menonjolkan karakter yang gue punya itu, akhirnya orang kan bisa bedain sendiri gitu. Tapi yang memberi warna di lagu ini itu, yang memberi sentuhan itu ada arrangernya namanya Aryo Seto. Jadi waktu itu gue bilang gue mintanya ini aransemennya bebas kayak gimana aja, asal ada 3 instrumen favorit gue itu ada piano, gitar dan biola. Nah, jadi karena itu di lagu itu kental sekali nuansa biola itu, karena sebenarnya itu alat musik favorit gitu. Semua bisa main ya? Terus tiga-tiganya lu bisa main ya? Nggak bisa. Biola nggak bisa. Jadi karena biola itu alat musik paling favorit, karena sebenarnya mungkin karena gue nggak bisa main, jadi gue merasa kalau merasa tuh main biola itu luar biasa sekali gitu, jadi sangat menyukai lah gitu. Oke, kalau ada nggak sih secara spesifik orang yang menjadi inspirasi seorang Segara mau bernyanyi gua lah, mau bernyanyi gitu kayak, atau yang bahkan motivasi. gue mau nyanyi sampai kayak dia. Gitu. Sampai mukanya galak, gue mau nyanyi sampai dia. Ada sebenarnya, jadi dari dulu kan gue berarti besar di tahun 90-an. Jadi waktu itu kalau sekarang kan zamannya Korea ya. Kalau iya kan? Iya jujur ya. Nih produk gagalnya nih. Kalau dulu zamannya tuh Jepang. Zaman dulu Jepang. Jadi gue terinspirasi sekali dengan satu band senior di Jepang, itu namanya Larkangchil. Tahu nggak? Laruku. Berarti kita beda tahun ya. Jadi kita beda zaman. Gue ketahuan berarti kan. Segara sih yang ketahuan. Jadi namanya Laruku. Jadi itu ada band Jepang, itu J-rock, alirannya dia luar biasa sekali. Vokalisnya itu luar biasa. Jadi waktu itu salah satu motivasi gue untuk bernyanyi adalah gue ingin suaranya seperti dia. Nah, vokalisnya Haide. Jadi waktu itu semua teknik yang sekarang gue pakai mungkin itu teknik-teknik vokal yang dia punya. Walaupun sekarang masih jauh banget ya skillnya ya, tapi itu sih salah satu motivasi utamanya. Iya, ternyata bener ya. Maksudnya selama ini kayak kita cuma nemuin kayak inspirasi gue sih ini. Kalau dia beneran sampai gue pengen nyanyi sampai kayak gini dengan menggunakan teknik-teknik ini. Luar biasa. Itu ada band luar biasa lah, ntar search lah. Harus tahu itu. Nanti kita search. Kalau nggak lupa ya. Emang nih. Ya pemirsa, kita mau lihat sesuatu. Mau sesuatu dulu? Apa nih? Mau sesuatu dulu, oke. Kita mau rahasia. Nih kita lihat dulu. Langsung aja, Ring. Nah, tuh makan jagung kan, makan jagung. Gue jadi ingetnya itu makan jagung dulu. Makan jagung kan? Bukan, masa makan jagung. Yang kanan dah nggak usah diceritain, kita tahu itu makan cover. Itu makan jagung cover single yang limited edition. Iya. Limited edition nih. Limited edition. Jagungnya limited. Tapi ini, itu beneran jagung atau enggak? Enggak lah ya. Bukan. Enggak, nanti diliatin ya nanti alatnya apa. Oke, yang kiri itu foto apa? Jadi kiri itu foto, jadi untuk
pas mulai proyek ini kan harus ada foto untuk apa press release. Press release. Nah itu fotonya, salah satu fotonya. Ada banyak sebenarnya foto itu salah satu fotonya. Oke. Next. Nah ini foto CD-CD-nya tuh, ada foto CD-CD-nya, terus ada foto. Nah jadi yang dibilang jagung tadi itu adalah itu sebenarnya harmonika. Oh iya itu harmonika. Oh iya. Jadi iya. harmonika. Itu fotonya kurang jelas tuh. Iya. Gue bawa sih, tapi jadi harmonika itu agak spesifik. Jadi harmonika itu harmonika kromatis. Jadi maininnya tuh harus ditekan dari samping gitu. Terus gue di sini berdua main kayak apaan? Itu gimana? Ada tangga nadanya beda. Lah ini kayak kenal. Ini kayak lihat, ini kayak iya, pernah tahu ini. ini. Iya, Gimana makanya. kamu kayak pernah tahu? Kayak pernah tahu. Ini Kayak pernah tahu. di bawah nih mainnya nih, di bawah nih. bawah. Iya, Di bawah waktu itu. gedung. Ini waktu acara tetangga kita ini. Iya, acara tetangga. Nah, Acara makanya tetangga. luar biasa banget ya di sini ada apa TV, ada Widih, widih. radio. Wah jelas. Wah, luar biasa. Langsung belagu-belagu. Jelas. Nah, Nah. ini tadi yang Mas Aryo Seto yang tadi gue bilang itu yang di kanan atas tuh, yang pakai baju putih garis-garis. Oh iya. Nah, terus ada satu yang paling membanggakan. Jadi waktu itu kan pas rekaman ini mungkin November tahun lalu, apa awal tahun nih, gue agak lupa. Jadi itu pemain drum yang mengisi lagu ini. Jadi semua instrumennya tuh asli. Jadi bass asli, gitar asli, biola asli, nggak ada yang digital. Nah, pemain drumnya itu adalah yang di kanan bawah itu namanya Mas Rayendra Sunito. Itu pemain drum yang sudah sangat senior sekali. Kalau teman-teman lihat misalnya Glenn main, Tompi main, terus siapa ya, Sandi Sondoro main, biasanya yang main Mas Ryan ini. Nah, gue sih merasa waktu pas dia take tuh gue kayak gemeteran gitu karena ternyata dia mau Karena ternyata studionya gempar. Emang ini bener-bener ngerusakin orang lagi cerita. gitu bisa kerja sama. Enggak bercanda. Wah itu. Itu di salah satu radio lah. Jadi memang memang gue sekarang mungkin kalau ditanya udah ke beberapa radio tuh udah bingung. Jadi Udah banyak banget. sebenarnya mulai dari April tuh gue udah ke beberapa kota. Jadi pertama dimulai dari Bali promonya. Waduh, enak banget. Jadi malah Jakarta terakhir sebenarnya, makanya kita mungkin baru ketemu. Jadi pertama Bali, terus Surabaya, Malang, Medan, Batam, Bandung, terus abis itu baru Jakarta ini. Dan itu rata-rata datang ke radio semua. Oh. Jadi belum datang ke radio. Lah, belum sempet yang lihat yang tadi. Tadi foto rumah Kayak baru. mana nih? Itu rumah baru ya. Tadi bisa dilihat di segara.co aja pasti ngeliat. Nah ini tampilan websitenya. Itu yang kanan apa? Itu foto Foto-foto potongan gitu. dari video klip. Jadi ada yang lucu sebenarnya. Jadi salah satu skill gua dalam yang nggak nyambung dengan musik itu bikin website. Tapi Jadi ini lu bukan bikin tapi ini bukan dibikin sendiri. Jadi ini bikin bareng sama ini teman. juga Ya ini bagian. Nah, terus bisa itu diklik di blognya. tentang penulis. Itu ada penulis, Keren ya. jadwal, ada. Nanti bisa lihat kontrak. nggak? Nanti buka dong. Nanti tampilin. Iya. Ya, bisa nggak kita dibuka? request. Ada internet nggak di tempat kita ini? bawa. Masih Nah sekarang kita masuk nih ke singlenya. tada. Apa judulnya? Melepas Melepas Senja. Senja. Nah, itu gimana kisahnya Melepas Senja itu? Kisahnya gimana ya? Jadi Melepas Senja sebenarnya berarti belum pernah dengar nih, padahal udah main di situ loh. Wah udah, Itu- tapi kan maksudnya ada nggak Kayak maksud mana? yang pengen diselundupkan dari diselundupkan. diselundupkan itu. Iya, jadi apa ya? Melepas Senja itu sebenarnya sederhananya kisah romantis. Jadi Jangan cerita ke Erik kalau gitu ke gua aja, kasihan dia. jadi misalnya ada tokoh namanya si Erik gitu Erik, kan. aduh, Si Erik itu kasihan. kehilangan pasangannya. Oh ya jelas. Dan Berarti salah dia pasti. pasangannya itu Erik anggap sebagai senja. Jadi kenapa senja? Karena kan senja itu indah luar biasa. Tapi hanya dapat kita nikmati dalam kurun waktu sebentar saja. Aduh. Sedap. Nah, itu jadi di lagu ini ada Sedih langsung. apa Gimana? Kayak tadi kan. Sedih. Aduh. Kalau gitu mah Erik sering melepas senja. Ya, aduh, udah Bi, itu suruh komplek Bi, udah Bi. Ya udah deh. Udah lemes. Kasihan Erik, kasihan dia habis ceritain cerita romantis dia sedih pemirsa, kasihan. Ya udah nanti habis ini kita mau nyontek. Di sini kita ada pertanyaan juga ada, nanti dari segmen Tanya dari Orang luar Pantang. sana. Dan semoga kita bisa lihat websitenya Segara ya. Oh, Tapi siap, setelah siap, yang siap. satu ini Tetap di Gado-Gado. apa aja? Boleh. Kayak ngambil apa aja? Nah, halo pemirsa, balik lagi di Gado-Gado apa aja? Boleh. Tapi seperti biasa, kan kalau di sini biasanya nih bagiannya habitatnya Raffi ya, habitat.
Tapi sekarang Raffinya Tempat lagi nangkring. nggak bisa. Jadi kita nggak Raffi, apa-apa ya. pulang Fi, emak nyari Fi. Apa? Ada yang kangen pantunnya nggak? Ada yang kangen pantunnya? Nggak ada. Oh nggak ada, jadi Nggak langsung ada. aja nih. Iya. Langsung aja ya. Nah, biasa. Buah Markisa di atas papan. Balik lagi sama Erik yang jomblo. Salah. Salah. Emang salah? Salah. Bener gini. Buah Markisa, buah melinjo. Lagi sama Erik yang Jomblo. udah gak apa-apa pemirsa, biarin. Tuh Saya dia seneng jomblonya tau bahagia pemirsa kok. sebenarnya dikatain jomblo. Jomblo. Oke, seperti biasa kalau di sini kita mau bacain segmen, kita mau bacain tanya or Apa? tantang yang udah ditanya dari teman-teman kita di Twitter yang udah mention ke @gado_gado_btv. Jadi bagi lo semua yang mau nanya-nanya bisa langsung mention plus kasih hashtag tanya atau tantang. Oke, Ya langsung sudah, ke pertama. mari kita lanjutkan. Yang pertama Mainkan. dari Nurdiana Permata P. Aduh, susah banget namanya. Ada. habis namanya. Bukan, cuma 2 kali. Nah. 2 kali doang. @gado_gado_btv. Kak Segara pernah punya blog ya? Ceritain tentang pengalaman selama jadi blogger dong. Bukan pernah. Hashtag tanya Segara. Masih punya. Ini kalau sama Raffi biasa dia begini dibanding nih. sama Raffi Dia nih. memang punya. gitu biasanya. Tapi kalau Erik mah nggak bisa dia. Iya, Nggak iya. bisa. Nah, itu ditanya Memang tadi. punya anak. Pengalaman selama jadi blogger. Pengalaman mungkin ya? pengalaman ini kali ya pengalaman yang paling Seru atau sedih. Tulisan Enggak, yang paling iya sedih ada yang seru, tapi ada yang nggak seru. tahu sih, jangan-jangan nanti nggak seru, jadi ada yang biasa. Takut nggak seru gimana nanti kan? Udah pesimis. Sebenarnya gue tuh jadi blogger nggak yang hebat-hebat, banyak blogger hebat Indonesia yang terkenal kan. Kita kenal ada namanya siapa. Jangan nggak usah disebutin, dia udah terkenal. Nah, tapi pengalaman unik ya. Jadi kalau jadi blogger itu, apalagi yang blogger, biasanya kalau blogger tuh kita pasti punya teman blogger. Jadi biasanya kita nama istilahnya tuh blog walking. Jadi kita datang ke blog orang terus kita tulis chat di kolom chatnya biasanya. Jadi ada pengalaman serunya sebenarnya. Karena dengan blog itu akhirnya kayak gue kenal orang yang sebenarnya mungkin nggak gue kenal dari dari pergaulan gitu, dan akhirnya jadi kenal terus jadi abis itu ngobrol-ngobrol, terus akhirnya waktu itu pada saat itu akhirnya dia ngajak ketemu. Aku Laki-laki, buat blog aku laki-laki gitu. bos, laki-laki. Kalau Gua buat jomblo blog tuh memang ajak ketemu pengharum ruangan bunyi. Terus bunyinya Enggak, nanti gua buat blog aja deh. Ya, bikin Iya, dah. gitu. Bikin Jadi dah. bisa ketemu. Bikin dah. Bunyi apa dikira manggil-manggil Erik ntar. Ayo. Walaupun akhirnya nggak ketemu juga, Saya jadi bingung. Tapi itu serunya gitu. Jadi Oh, seru. dari sama sekali kita nggak kenal gitu sama dia, akhirnya karena dia membaca tulisan, lalu gue juga baca tulisan dia, akhirnya kita jadi kayak saling membaca gitu kan. Jadi biasanya nggak tahu ya, kalau menurut gue itu kalau kita menulis itu kayak kita kayak curhat. Jadi isinya tuh udah pasti pasti isinya kalau istilah sekarang tuh dalam banget. Jadi misalnya udah baca, kita merasa lebih kenal gitu sih. Jadi kita saling kenal satu sama lain. Itu mungkin itu sesuatu yang bagus lah. Iyalah. Bisa Namanya ketemu banyak pergaulan orang. kan. Daripada Ketemu gak banyak orang dicurhatin tuh bener-bener kan. hal yang penting banget. Oke. Jangan kebanyakan yang Erik. Sudah ya. Yang kedua. Nurdiana Permata, oke. Ini yang kedua jadi Vivi Huang. @vivi__huang. Buat seorang Segara, ada nggak kata-kata motivasi yang menjadi pegangan kakak? Hashtag tanya Segara. Kakaknya. Kata-kata motivasi Kan biasanya yang- tadi kan suka kasih gagasan-gagasan tuh. Oh, Kan iya. Ditanya motivasi apa yang menjadi pegangan kakak? Pegangan. pegangan hidup. Sebenarnya Nggak usah lebay. ada, jadi sebenarnya tulisan-tulisan yang ada di blog itu, di segara.co itu ada kayak secuil tulisan gitu, dan itu isinya kayak kata-kata motivasi. Sebenarnya awalnya gue menulis tuh karena gue ingin punya alat untuk mengingatkan diri gue sendiri untuk melakukan hal itu. Misalnya gue merasa kalau gue butuh, karena kadang-kadang kan kalau kita denger nasihat orang kan kita nggak mau dengerin ya, tapi kalau kita dengerin nasihat kita sendiri yang waktu itu kita abadikan dalam bentuk tulisan, biasanya kita lebih mau dengar. Omongan sendiri. Iya, istilahnya. seperti itu. Jadi kalau kata-katanya sebenarnya bisa lihat aja di segara.co, itu Nanti kita ada banyak beberapa kata. Terus biasanya kalau di Instagram tuh setiap hari Kamis malam Ada jadwalnya. Ada Malam Jumat, jadwalnya. malam Jumat loh, malam Jumat. Kamis malam. Iya malam Iya, Jumat. malam Jumat tuh Aduh Bi. Kamis malam itu di Instagram ada kayak sejenis kutipan gitu, kutipan tulisan pendek gitu yang mungkin bisa memotivasi, bisa jadi motivasi buat teman-teman yang baca. Jadi kalau Kamis malam pantengin itu Instagram Instagramnya langsung. Segara. Biar Timeline. Besoknya Refresh. Jumatnya tuh langsung kayak ada lingkaran di situ. Sebelum weekend. Bener. Oke, yang ketiga. Langsung ketiga dari Fenizo.
Waduh, namanya Hoshika. Jatuh. Hoshi. Coba lihat namanya tuh. Di, Waduh, baca, Bi. Iya ada Fanny. Namanya tuh @Fanzo. @gara-gara_BTV, makanan dan minuman apa yang harus dihindari bagi seorang penyanyi menurut Kakak Segara? Fanny Segara. Makanan Yang apa nggak ya? halal mungkin. Wah, salah nih. Ya bener dong, makanan yang nggak halal misalkan siapa tuh lu bawa pulang jagung kagak tahu punya siapa tuh. Nggak boleh dimakan. Iya. Iya, Bener. Itu kan mencuri, Bi. Iya kan nggak Lempar halal cabai dong. juga nih. Kalau dicari nggak halal dong. Ya udah apa. Sebenarnya kalau makanan yang dihindari sebenarnya kalau sebagai penyanyi nggak tahu ya, soalnya kayaknya lebih tanya ke vokal coach atau apa gitu. Tapi kalau buat gue sendiri itu jadi dari dulu tuh gue tuh selalu menjaga makan. Jadi proporsi kalori harian itu emang gue hitung. Jadi biasanya kayak gitulah teratur gitu. Jadi teratur. Jadi cari karbohidrat yang baik, protein yang baik dan lemak yang baik. Kayak Lemak yang baik. Lemak yang baik itu gimana kisahnya? ada lemak yang baik. Oh iya, bener. Yang kalau datang ketok pintu. Sopan, lemak yang sopan. jadi nggak lama-lama tinggal ya dia pergi. Bener. Nanti gue juga cari dah. Ayo Bang. Oke, lanjut yang Masih keempat. ada berapa? Yang keempat, terakhir. Terakhir. Randall Tarigan. @Tarikgan nih namanya nih. Asik banget ya nama Twitter. Kak Segara suka musik bergenre apa? Tolong sebutin dong nama penyanyi atau band sesuai genre yang kakak sukai. #tanya Segara. Tantang. Tantang ini ya? Oh, Tantang, Pak. Tolong Pak. sebutin dong nama penyanyi atau band. Oh, udah Tantang. Nantang. Tantang ya. Ini tarik gan ini sopan. Ditantangnya loh. tinggal emosi gitu ya. Dia Gimana? nantang tapi dia sopan. Tolong dong. Iya, Tolong dong. Gimana tolong, coba Tolong dong. Sini Bang. Sebutin nama penyanyi atau band. Ya tadi itu Larkancil spesifiknya vokalisnya Haide. Search deh. Jadi itu dulu pasti nonton juga apa ya? Filmnya dulu apa ya? Dia dulu yang terkenal banget tuh Larkancil itu Driver's High judul lagunya. Nggak tahu juga. Ya, tahu. Ya, tetap beda berarti Iya, kita. beda. Wah gitu berarti ya itu. Tapi vokalisnya itu luar biasa banget. Nanti pasti kalau teman-teman udah lihat di situ tahu sih kenapa gue ngefans sama itu. Oke, itu dia Tarikgan. Tuh udah dijawab tuh Tarikgan. Apa tuh Lara? Jadi Laruka. Laruku. Laruko. Lark and Ciel tulisannya. Lark and Ciel gitu tulisannya. Oke, kalau kita mau lihat blog sudah bisa? Belum. Sudah kah? susah. Sudah kah? Belum. Sudah Susah. kah? Buka. Oh, belum. Buka di rumah masing-masing aja. Ya udah buka aja di nih handphone. www. Kalau di handphone juga udah ini apa Iya, mobile bisa- friendly bisa dia. langsung. Oh, mobile friendly. Udah bisa. Oke, kalau gitu sekarang kita mau tanya-tanya lagi sama Sugeng. Tanya deh. Tadi kan kalau tadi Dulu. ditanya. Oh iya dah. Sip. Nanti lupa. Ya. Kalau misalkan dapat kesempatan buat kolaborasi sama itu mau nggak sama? Oh, mau banget. Tapi udah nggak Enggak, bisa. Jadi waktu itu kemarin tuh dia tuh mereka itu konser di Jakarta Waduh. baru beberapa tahun yang lalu. Datang dong. Datang VIP. Wah, bedanya kayak Wih, cuman keren ya, kayak datang dia VIP. ludahnya tuh kayak kena gitu loh kayak gitu kan kayak bahagia banget. Bahagia loh. Ngefans soalnya ngefans. Bahagia banget. Kalau ngefans tuh kayak gitu. Bener. Kayak sempat bertatap muka beberapa kali gitu kan. Oh, itu bahagia banget. Tuh kalau rasanya. fans gitu. Ngefans. Gitu. Gue juga kalau ngefans sama Siapa penyanyi lah yang gitu itu ya. juga gitu sampai kayak gitu. Iya. Dikepletin Kalau keringat aja bisa langsung. sih, kalau bisa duet, wah itu luar biasa banget. Suaranya itu udah, jadi dia tuh sempat latihan di Amerika gitu. Jadi walaupun dia musisi Jepang ya, Haide itu dia serius banget. Walaupun kan dia vokalis band sebenarnya. Kalau vokalis band kan sebenarnya lebih asal-asalan dari solois kan sebenarnya kalau nyanyi. Tapi dia sampai latihan olah vokalnya tuh ke Amerika waktu itu, jadi luar biasa banget sih. Dia. Oke, quality. Ketahuan ngefans sih kayak. Ketahuan banget, ini langsung kita bilang juga. Itu katanya udah bisa tuh website-nya tuh. Nah, ya coba buka di kirinya tuh ada di blog. Coba di kiri, swing. Nah, ke blog. Nah, Blok, swing. Wih, keren. Nah, Ini tuh. keren nih. Ini gimana kok bisa Ini gini? bisa keren ya? bisa pakai jarinya. Tuh, jadi Pemirsa kayak di gini rumah bentuknya. gerakan aja gerakan jarinya set ke kiri. Jadi ada Tuh, tulisan gua orang ke terbaru. kiri, dia ke kanan. Ke kiri. Ini benernya Oh udah. ini ke bawah. Jadi tulisan terbarunya itu judulnya Makna Detak Tafsir Degup. Jadi itu bisa dilihat. Kata-katanya tuh. Oh my god. Jadi itu ada di atasnya tuh kayak ada kutipannya gitu, terus bawahnya ada tulisannya. Ih, Gitu. sedap. Coba turun Gimana lagi, turun lagi. Makna apa? Makna Makna Detak Tafsir Degup. beda makna. kalau Ini waktu itu penulis keluarnya beda. kalau nggak salah pas Valentine ya. Aduh, apa gitu. Erik nggak tahu. Pas Erik nggak sedap ngerti apa banget. Valentine itu. Nanti pemirsa di rumah boleh nih baca-baca. Iya, baca-baca. Kalau misalkan
quote-nya tuh, salah Sketsa satu hidup gagasan tuh. Hidup aja pakai di sketsa. Mantap ya, keren ya. Iya, bahasanya luar biasa. Itu waduh, lagi lihat Pak saya. Keren. Lagi lihat Pak saya, Bapak nih. Ini Iya, dia. makanya bisa dilihat Di tuh. Segara Teguh. Terus aja semua orang lu bilang Tapi ini beneran loh, iya, keren loh. tapi itu bener sih. Maksudnya beda lah. Kata-katanya kalau tuh, penulis. wah udah high class lah, udah Sketsa bacanya- kalau saya mah ini gambaran aja gitu udah. Udah acak-acak gitu Iya, ya. iya, acak-acak. Aduh. Iya Mas, sebentar Mas, Ayo. saya ambilin dulu Mas. Aduh, Itu ini udah marah aja itu apa, yang di apa, belakang apa situ. tuh? Ada Marah-marah, sesuatu. buruan ambil buruan. Kenapa dititik marah-marah? Ini. Yeay! Ntar dulu. Ini sama Segara ini ada oleh-oleh dari Bini. Iya, kasih. Habis Apa dari nih? Hongkong bawa oleh-oleh. Aduh, enggak, jangan dengerin. Dikeluarin nggak? Boleh. Dikeluarin. Iya ini sarung mobilnya di bawah. Bukan, kotor Dapat dong. kaos. You. Because it's diversely you. Wow, because it's different. Dipakai ya, dipakai. Yeay. Sekarang apa dipakai? Sekarang. jangan, Oh, jangan. jangan. ribet, Nanti ribet. aja, susah. Ribet. Terima kasih. Oke, habis nih kita mau dengerin Segara nyanyi. Nanti dulu. Udah. Emang Oh, dapat pin nih, dapat pin. Oh, keren kan? kan? Ini udah dulu sudah kombrek. Ini coba tanya sama MD Galak. MD Galak tuh. gini-gini, Sana lu sana. gini-gini. Oke, nanti kita akan Segara akan nyanyi 2 lagu apa Iya. itu? Melepas Melepas senja Senja, satu sama lagi? satu lagi cantiknya Kahitna. Ih, Cantik. Cantik. Sekarang cantik. Oke, nanti lu ya. yang cantik lu dong. Enggak lah, itu mah Iya. Segara juga bilang. Iya, MD-nya. Ya udah ya. Jangan kemana-mana ya. Udah, Tetap kita di- harus ke Iya. Ya, Jangan pemirsa ya. kemana-mana Jangan tetap kemana-mana di ya. Gado-Gado. Apa aja boleh. Halo pemirsa, balik lagi di Gado-Gado. Apa aja? Iya, ikut kan. Sekarang kita udah pindah tempat. Pindah tempat lah pokoknya. pindah tempat. Padahal tadi segmen pertama udah dari gua di sini. Pindah. Emang merusak. Padahal bilangnya pengen pindah studio, tapi tetap di sini pemirsa. Iya. Segera coba main dulu yang tadi itu Apa? senjata rahasia. Oh iya ini, iya. tadi ini Ah. jagung-jagung nih. Mana Iya, di jagung. zoom, di Yang zoom. selama ini Di kita zoom. bilang jagung, bilang drum tuh ini Ini bentuknya nih. pemirsa, ini dia. Bentuknya Dia. ini. Di tengah lagu Melepas Senja sebenarnya ada harmonikanya, tapi karena main gitar. Oh, jadi harmonikanya sekarang dulu aja, ya, sekarang aja. Coba. Coba. Wah, bagus banget. Belum ya? Mau dijilat, harmonika dijilat mainnya soalnya. Oh iya. Udah segitu aja. Harmonika kayak langka ya. Itu jadi ada di bagian tengah lagu Melepas Senjanya itu. Keren pemirsa. Apa tadi? Harmonika apa namanya? Gua niup- Kromatis. Gua niup Kromatis. suling aja fals. Kromatis namanya. Tolong nih, Oh. tolong. Oh, itu dia. Boleh. nggak? Oh, Saya Oh, niup. iya, itu Oh, diamankan, bahaya, diamankan, bahaya. diamankan. Diamankan. Nah, itu dia tadi. Oke. Itu baru openingnya pemirsa. Keren. Habis Nanti ini- kalau mau dengar secara lengkap ya pemirsa cari lagunya biar ada Iya. lengkap itu versinya pemirsa ya. bener banget. Terus sekarang kan Segara mau nyanyinya 2 lagu ya. Satu itu Melepas Senja. Melepas Senja kita tahu karena ini singlenya Segara yang Hey. bercerita tentang ya itulah. Ya tadi udah Mau diceritain. cerita. Kalau lagu yang kedua kenapa pilih untuk mengcover lagu ini? Oh iya, Punya ini Kahitna. jadi lagunya Kahitna cantik. Jadi salah satu lagu favorit juga sih Favorit. Kahitna itu Yofinya Mas Yofi. Itu salah satu juga, salah satu yang disukai lah. Salah satu yang disukai. Good. Terus pertanyaan lu Rik. Oh, inilah. Andalan Andalan. ini Oh, iya, pemirsa, di andalan. Gimana? Pemirsa di rumah ya gue udah tahu deh Arti nyanyi musiknya apa. Segara tuh. Wah, itu betul andalan lah. Pokoknya itu penting. Andalannya harus. susah ya, andalannya susah. makanya. Gimana arti apa? Arti Arti musik musik bagi seorang Segara buat tuh seorang gimana? Arti Segara. musik gimana ya? Mungkin sebenarnya kalau gua dan keluarga gua tuh bukan spesifik di musik, tapi kita lebih ke kesenian secara utuh. Jadi selain musik aja. Jadi emang dari dulu sejak kecil, sejak lahir sepertinya musik berkesenian itu bukan hobi atau bukan kesenangan, tapi memang sudah menjadi bagian hidup. Jadi orang lain mungkin punya punya anugerah berupa talenta di bidang misalnya masak dan lain-lain, misalnya bangun emang udah dia dari lahir jago bisnis. Memang keluarga kita dilahirkan kebetulan punya talenta di bidang itu. Jadi ya mungkin begitulah ya, kalau ditanya artinya ya bagian hidup gitu. Ya, penulis pemirsa wajar ya. Penulis soalnya. Pokoknya itulah. Ya gitu lah, pokoknya ya itu bagian, sudah menjadi bagian Bagian yang hidup tidak lah, dapat mau dipisahkan. sendiri. Nah. Oke,
sekarang gue mau nanya, kalau misalkan selama perjalanan mulai karir ini, pernah nggak ada pengalaman yang nggak akan mungkin dilupain? Selama berkarir di dunia Sampai musik. kapanpun. Sampai detik inilah, sampai detik ini. Sampai detik ini deh. Siapa Yang tahu masih ada. belum bisa dilupakan pengalaman apa. Ketemu Erik. Ketemu kalian gitu kan. Iya. Enggak sih sebenarnya, enggak sih lagi. Erik. Semuanya menyenangkan ya. Jadi memang yang mungkin serunya karena memang karena gue masuk ke dalam golongan pemusik yang mungkin indie ya, dalam tanda kutip indie. Jadi memang gue tuh lebih banyak langsung ke lapangan, bener-bener datang ke studio radio satu-satu. Jadi bener-bener kenalan sama penyiarnya, kenal sama music director yang kenal sama semuanya. Jadi banyak link-link banyak teman baru sih gitu sih mungkin banyak teman baru. Sip, kalau gitu sekarang Ada nggak target-target ke depan? Harapan lah, harapan. Kayak udah mau ngomong itu terus dipotong ya, ada nggak Emang tanya? Terserah. Terserah. Wey, man. Ya. Silakan. Target, iya jadi sebenarnya Melepas Senja ini adalah episode 1 dari 3 episode lagu yang episode. berangkai. 3 Jadi episode. iya, jadi Episode. lagunya ada lanjutannya. Ada di lanjutannya. Jadi mungkin target yang paling dekat adalah melanjutkan lagu episode ini. Di single kedua dan single ketiga, dan apabila semuanya lancar akan dua bagian yang paling yang gue suka itu yaitu bermain musik dan menulis itu bisa dikemas menjadi satu karya yang nanti mungkin insya Allah tahun depan bisa dikeluarin gitu. Ya tunggulah pokoknya kita 2 episode tunggu. selanjutnya ya. Sip. Iya, Kalau misalkan kita mau lihat episode selanjutnya, Nah, di mana? Jadi cek terus di segara.co. pokoknya Tetep itu ya, semua, itu ya, pokoknya semua kemana tetep baliknya ke situ lagi, ke situ lagi. Jadi di situ lengkap banget, ada portal sosial media, langsung ada Twitter, Twitter. Facebook, Kalau Twitter di Instagram. @segara_. Wih, muncul. Nih, di Twitter. Di bawah di sini situ ya tuh, di pemirsa. situ tuh. Nah, Jadi itu lengkap semua, ada Instagram dan ada jadwal. Oh, Jadi jadwalnya ada di situ kemana. berarti waktu kesini ada jadwalnya dong? Apa? Waktu kesini Ada Wih, semua. Nanti ada juga jadwal setiap Kamis malam tuh. Iya, pemirsa. jadi Jangan lupa. kalau setiap kasih tahu deh, kalau Kamis tuh Instagram biasanya update. Kalau Rabu itu video blog. Oh, video blog. Kamis. Berarti terus kita yang Rabu ada video blognya, yes. Minggu ini atau minggu depan. Ya! Apa, Iya, kita ada tunggu video aja. blog. Jadi ada video blognya di channel Segara 11-12. Jadi setiap minggu pasti ada, setiap hari Rabu. Oke, kalau video nanti blog. kita akan nyontek. Cek lah pokoknya. Sip, Update, ternyata update. sekarang kita sudah diusir. Sekarang katanya waktu Segara. Tapi kita mau pamit dulu sama pemirsa semua yang udah nonton oke, Gado-Gado. bener Terima kasih juga Segara, sukses Terima kasih terus. banyak, terima kasih, sukses kuliahnya Sukses, juga. Bro. Kita jadi di sini. Oke, kita mau thank you juga buat Poca Green Tea, buat Makeup by Caring Colors, terima kasih buat Pink Emma, terima kasih buat Frumos dan Caesar Project. kebanyakan gaya pemirsa. Akhir kata Feby pamit. Erik pamit. Dan ini dia. Segara. Oh cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu. Oh, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu.
Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Oh, ingin ku berjalan, telusuri cinta, cinta yang abadi untukmu selamanya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Oh, ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, oh ini kesungguhan. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Senyummu tak lagi menggetar rongga hatiku, hanyut di bawah luapan emosi, mencabik mengikis dinding jiwaku. Kembalilah kasih, tunjukkan jalan, bimbinglah batinku. Kegelisahan ini telah memuncak, anganku mengasing saat kau jauh. Bolehkah aku jalani lagi bersamamu? Aku tak mampu dan tak ingin melewati semua ini tanpamu. Ingatlah kini semua telah menjadi satu. Aku dan kamu takkan mungkin berpisah. Oh, tak mungkin, tak ingin, tak akan bisa melepas kau senja. Yang ku inginkan, kau tetap ada di setiap mimpiku. Bayang wajahmu melukis senyumku, candamu menghempas kebimbanganku. Bolehkah aku jalani lagi bersamamu? Aku tak mampu dan tak ingin melewati semua ini tanpamu. Ingatlah kini semua telah menjadi satu. Aku dan kamu takkan mungkin berpisah. Oh, tak mungkin, tak ingin, tak akan bisa melepas kau senja.
ingin, tak akan bisa. Bolehkah aku jalani lagi bersamamu? Aku tak mampu dan tak ingin melewati semua ini tanpamu. Oh, ingatlah kini semua telah menjadi satu. Aku dan kamu takkan mungkin berpisah. Oh, tak mungkin, tak ingin, tak akan bisa melepas kau senja.